ada adik-adikku yang tercinta selamat datang di sini. Ini kita lagi ngobrolin soal wanita yang bekerja atau ibu rumah tangga. Kadang-kadang memang ada wanita yang kebetulan bisa memilih karena memang suaminya bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Jadi dia memiliki pilihan, mendingan beneran jadi ibu rumah tangga aja atau tetap bekerja ya. Atau kadang-kadang ada situasi yang memaksa mereka juga harus bekerja karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama adik-adik di sini, mayoritas nih yang laki-laki katanya pengennya suatu saat ketika sudah menikah ingin istrinya tetap bekerja, betul? Katanya satu alasannya aktualisasi diri. Ada yang bilang biar bisa bareng-bareng bayarin rumah tangga, ya. Jadi kayaknya sih memang sudah ada perubahan sih ya zaman sekarang, pergeseran. Kalau yang namanya wanita itu bekerja sah-sah aja. Tapi ternyata walaupun hari gini itu merupakan hal yang biasa, pertengkaran rumah tangga kerap kali terjadi karena itu. Merasa akhirnya si ibu nggak ngurus anak-anaknya, ngerasa akhirnya tidak punya waktu untuk suami. Kemudian pertanyaan saya adalah, apa iya mengurus rumah tangga itu 100% pekerjaan seorang ibu? Atau sebenarnya kalau bisa dikompromiin 50-50 semuanya akan berjalan dengan baik? Mas Fendi pakai helm, jangan pakai helm batok kayak gini. Maaf ya, pakai yang standar Indonesia dong. Ya maaf, tadi sebenarnya pas saya naik motor helm saya full face. Alasannya naik itu motor, pas naik motor kan saya kenceng banget, lama-lama kekikis angin tinggal segini. Ya untung aja mukanya masih nggak terkikis. Iya. Nah saya mau nanya lagi, surat-suratnya ada nggak? Surat-surat, ibu masih zaman surat BBM kali. Bukan masalah itu, bukan masalah itu. Ini kan surat-surat kelengkapan dalam berkendara itu perlu, Mas Fendi. Aduh bu, sebentar. Maaf, permisi. Iya. Kamu jangan ikut campur, saya lagi ada masalah sama polisi nih. Justru itu pertanyaan gue, lagi ada masalah polisi, ngapain lu bawa-bawa ke rumah gue? Masalahnya, gue sebenarnya SIM gue lengkap, cuma kan gue rumah gue ada, tapi kan gue sering ke sini. Nah ketika gue ditangkap polisi, di situ saya merasa sedih. Maaf, ini yang saya suka lihat di meme-meme itu tuh, yang di situ saya merasa sedih, di situ saya merasa sedih. Itu makanya saya hari ini juga merasa sedih gitu. Saya bukan terkadang merasa sedih lagi, ini saya merasa sedih banget gitu, Mbak Cici. Iya, tapi maaf sebentar ya, ini saya sama dia itu nggak ada hubungannya, dia cuma tetangga saya. Ya jadi ya udah nggak ada hubungan. Jadi tolong langsung aja dibawa ke polres. Lu main bawa-bawa aja? Ya ngapain lu bawa polisi ke sini kalau lu salah, mau urusan sendiri? Dompet gua ada di sini. Nggak mungkin. Nah, itu alasannya, makanya alasannya macam-macam. Nggak mungkin dompet lu ada di sini. Kok sampai mana? Tuh kan, lu yang ngumpetin kan? Nih dompet gue. Nih ada SIM A sampai Z ada. Saya hanya butuh SIM A untuk mobil dan SIM C. Tapi tetap salah, harusnya pada saat mengendarai itu SIM. Mana ada SIM kalau di rumah? Nah, memang betul. Salah. Seperti itu. Enggak, ibu. Penjara. Sebentar bu, ibu pilih mana? Saya bawa motor pakai helm nggak bawa SIM, atau saya bawa SIM pakai helm nggak ada motornya? Ya ngapain lu kayak gitu? Nah makanya. Maafin ya tetangga saya ya. Inilah mungkin permasalahan yang memang harus kami hadapi ya. Makanya gini, aku cuma mau kasih saran buat kepolisian. Siapa tahu kalau lain kali pengendara motor itu juga diuji kewarasannya. Iya. Emang agak gila. Kalau itu memang pasti Mbak. Jadi harus kewarasannya juga harus. Tahapan pada saat kita mau membuat SIM itu kita pertama dilakukan ada pengujian kesehatan. Sehat mental, fisiknya. Gitu. Karena nanti ada juga untuk pengkategorian SIM-nya. Karena untuk kayak Mas Fendi nggak mungkin bisa dikasih SIM D. Barangkali tahu SIM D itu untuk SIM apa? SIM D apaan? Emang ada SIM D? Ada. Ada, itu untuk orang cacat. Nggak mungkin Mas Fendi dikasih SIM D. Nanti awak lu Pak De. Duduk dulu. Mbak Dewi ini kasih tepuk tangan dong buat Mbak Dewi. Pengetahuan yang luar biasa. Tapi aku penasaran banget loh ini. Soalnya ini buat ibu-ibu yang mungkin nggak punya sosial media, penasaran ini kenapa tahu-tahu sosok Dewi di sini langsung begitu banget. Wah, semua orang serentak ngomong. Di situ saya merasa sedih. Ini karena ada sebuah meme yang sangat terkenal, kita bisa lihat. Jadi Mbak Dewi ini banyak banget kan yang keluar ya. Betul, banyak banget yang mukanya itu. Pokoknya intinya adalah kata-katanya yang dirubah. Intinya adalah di situ saya merasa sedih. Lihat ini. Tapi katanya, tahu nggak sih, pas pertama kali meme itu muncul, sebenarnya Mbak Dewi ini ngerasa marah, kesel, jengkel. Iya, jelas. Seberapa jengkel, sampai kayak tersinggung? Kalau dihitung seberapa ya,
mungkin dari skala 1 sampai 10. Ya, nah itulah. Berapa? Paling sampai 5 lah atau 8 lah. 8. Oh, 8. Lumayan nih, 2 lagi. Kalau 5 kan masih setengah kan. Kalau 8 lumayan berarti. Iya. Kenapa? Keselnya kenapa teh? Yang dalam artian karena di situ keluar kata-kata di situ terkadang saya merasa sedih. Itu adalah ungkapan saya memang pada saat itu ada kegiatan saya, rutinitas tugas sesuai fungsi saya di stasiun TV, dan itulah mungkin satu sisi lain dari secara pribadi saya atau itu kata-kata yang waktu itu diungkapkan karena memang secara serius, bukan sesuatu yang harus dipermainkan. Dan yang membuat saya sampai level 8 itu dimana walau bagaimanapun pada saat itu saya berpakaian dinas dan saya merasa bangga sebagai anggota kepolisian. Tapi sekarang gimana perasaannya ketika akhirnya orang-orang tetap bercanda dengan di situ saya merasa sedih? Ya. Kalau saya sekarang akhirnya berpikir positif saja, karena kalau sudah kaitan dengan teknologi ya, kecanggihan teknologi yang sudah sebagian pesatnya sangat susah sekali untuk dibendung. Cuman harapan saya itu hak asasi masyarakat untuk menggunakan foto saya, dan besar harapan saya dengan foto saya yang sudah memasyarakat. Emang benar tadi juga ya rekan-rekan di sini pada ketawa, iya itu kawan di situ terkadang merasa sedih dan bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Betul, dan tolong jangan dikurang ajarin lah ya seperti itu ya. Iya. Kalau ya pasti lah, pasti. Yang masih batas normal masih oke. Tapi kebanyakan saya perhatikan itu mungkin unek-unek perasaan masyarakat ya pada umumnya. Oh, malah curhat melalui meme. Nah, itu dari Mbak Dewi. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Wendy ya. Ya. Dan kenapa kita mengundang Mbak Dewi? Karena kita tahu bagaimana dia bergejolak perasaannya antara menjadi polisi harus mengabdi kepada masyarakat, dan di satu sisi dia adalah ibu dari 3 orang anak. Nanti kita akan ngobrolin itu, tapi sekarang seperti biasa, Wendy. Ada kata-kata bagus yang mungkin kalian semua di sini mumpung masih muda camkan baik-baik. Jadikanlah Anda kenangan bagi anak di kemudian hari dengan cara menjadi bagian dari hidupnya sekarang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Basa-Basi, bahas sana, bahas sini. Di situ saya kadang sedih, di situ saya